mau tanya, protes, marah boleh, silakan. Masalah yang lain boleh. Monggo Pak, silakan Pak. Pokoknya kalau nggak nanya nggak abdul ya. Musuh bebuyutan Ustaz. Kalau Pak Ustaz ceramah pasti saya tanya. Iya, silakan Pak. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang Asmaul Husna Pak Ustaz ya. Ya. Tentang judul ceramah Pak Ustaz tadi. Jadi ada kaji tasawuf Pak Ustaz tingkat tinggi, dia mengamalkan 99 nama Allah. Jadi ketika dia meninggal Pak Ustaz, itu kan kalau kita kaji udah pasti dia masuk surga. Jadi udah puluhan tahun dia meninggal Pak Ustaz. Akhirnya makam dia itu dibongkar Pak Ustaz. Ternyata masih utuh. Apakah ini tandanya masuk surga? Terima kasih Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Jenazah masih utuh itu bukan tanda husnul khotimah, bukan. Kenapa? Karena Fir'aun jenazahnya juga utuh. Jadi Fir'aun itu bangkainya masih utuh itu. Artinya masih ada lah gitu bangkainya itu. Malah saya mohon maaf ya, itu yang di Vatikan itu yang kelas tokoh agama mereka itu kayak di lilin gitu apa di apa saya nggak paham itu. Ya, di balsam atau apa, dan mereka masih ada itu. Masih ada, dan itu ditaruh di ruang yang orang bisa melihat sampai sekarang itu. Jadi mohon maaf, jenazah masih utuh itu tidak jaminan husnul khotimah kecuali para nabi. Kalau para nabi, memang nabi dalam hadis yang sahih menegaskan jasad seorang nabi diharamkan untuk dimakan tanah. Karena nanti bisa dicek dalam kitab Riyadhus Shalihin bab tentang sholawat. Jadi kitab Riyadhus Shalihin bab tentang sholawat, para sahabat ketika mendengar Nabi bersabda, kalau kalian ucapkan salam kepadaku, maka aku akan jawab salam kalian. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana anda menjawab salam kami sementara saat itu anda sudah hancur jadi tanah? Nabi menegaskan jasad seorang nabi diharamkan untuk dimakan oleh tanah. Sehingga kemudian beliau menyatakan, setiap kali kalian mengucapkan salam kepadaku, Allah satukan kembali ruh dan jasadku, dan aku jawab salam kalian. Itu Nabi, dan itu hadisnya ada dalam kitab Riyadhus Shalihin. Nah, itu khusus untuk jasad para nabi, itu memang tidak hancur oleh tanah. Maka orang-orang Israel sana itu yang katanya sekarang sedang mengumpulkan tulang-tulangnya Nabi Ibrahim untuk dibangkitkan kembali guna menengahi konflik di antara mereka nantinya, itu mereka pasti tidak benar itu. Kenapa? Karena jenazah seorang nabi tidak mungkin hancur oleh tanah. Jadi ya, tulang-tulang yang mereka kumpulkan itu pasti bukan tulangnya Nabi Ibrahim itu. Tidak tahu tulangnya siapa itu. Nah, itu seperti itu. Makanya singkat kata singkat cerita, tidak selalu berarti seperti itu. Tapi bisa saja di antara karomah atau ma'unah sebagian orang-orang yang soleh, jasadnya dilindungi oleh Allah hingga kemudian masih utuh, itu bisa saja. Tapi secara sunnatullah bisa saja karena tanah di situ mengandung zat tertentu sehingga dengan izin Allah jenazah tidak hancur. Nah, itu secara sunnatullah. Makanya dalam riwayat yang saya baca lah, paling tidak itu tidak termasuk dalam kategori tanda husnul khotimah. Paling kita hanya bisa mengkonfirmasi dulu semasa hidupnya. Jadi kalau Bapak bilang tadi beliau ini termasuk orang yang pengamal al-asmaul husna, ya betul lah apa yang Nabi sabdakan dalam hadis riwayat Al-Bukhari tentang Allah memiliki 99 nama yang man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang mengahsa itu tidak hanya menghafal tapi juga mengamalkan yang 99 itu, maka dia akan masuk surga. Itu hadisnya Bukhari itu. Nah, kalau dikaitkan dengan itu, bisa saja itu merupakan bagian dari karomah atau ma'unah dari Allah untuk beliau yang wafat itu, dan itu pertanda beliau diterima sebagai seorang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kayak kemarin yang ramai di Bandung, yang lahir di Amerika meninggal di Swiss, kan 14 hari kalau nggak salah tenggelam di sungai Swiss itu dan masih utuh.
Itu analisa ilmiahnya sederhana aja. Karena di sana itu dingin banget dan serpihan salju itu masih ada dan minim fauna. Terus kemudian tapi meninggal tenggelamnya itu insya Allah itu tanda husnul khatimah. Apalagi yang bersangkutan kesana kan untuk rencananya mau belajar ya katanya ya. Ya itu kita baik sangka aja, itu bagian dari tanda husnul khatimah. Ya, nggak usah diartikan yang aneh-aneh lah itu, karena ada yang mulai aneh-aneh itu nggak usah lah. Ya, saya kira itu. Wallahu alam bishawab. Ya, gitu Pak ya. Ada lagi yang lain mungkin? Monggo kalau ada. Kalau ada. Kalau nggak ada berarti jelas semua. Atau tidak jelas semua. Saya tak tahu Monggo. Monggo. Kalau misalkan masa lalu seseorang tidak baik itu berbuat dosa kecil besar gitu, apakah dengan taubat, dengan cara merubah sikap atau merubah kelakuan, merubah hidup gitu ya dengan baik itu, apakah dia tidak melalui rangkaian untuk cucian dosa atau gimana? Bagus. Kan kata Nabi, atta ibu minadzam bikamal la dzambalah. Orang yang bertobat dari dosa, dia seperti tidak punya dosa. Dalam hadis qudsi Allah bilang, dosamu yang telah lalu aku tidak peduli. Di Al-Furqan tadi ayat 70 Allah bilang asal dia mau tobat, beriman dan beramal soleh, maka Allah akan ganti keburukannya dengan kebaikan-kebaikan. Jadi insya Allah tidak perlu, asal tobat diterima oleh Allah ya, tidak perlu disiksa lagi di neraka insya Allah. Nah, itu yang sependek yang saya pahami. Bahkan dalam kitab At-Tadhkirah Imam Al-Qurtubi dikutip beberapa riwayat yang sahih, diantaranya hadis Bukhari diantaranya. Nanti itu ada orang-orang tertentu yang dipanggil oleh Allah secara khusus. Dipanggil secara khusus oleh Allah, dipanggil. Terus mereka disuruh membaca catatan amalnya. Dalam beberapa versi riwayat ya, diantaranya ini diantara riwayatnya. Kata Allah, ini catatan dosa kamu, ngaku nggak? Kalau bahasa kita ya. Ya di hadapan Allah mana bisa nggak ngaku? Nggih ngaku ya Allah. Ini ya dosa kamu banyak ini kalau bahasa kita. Terus kata Allah, ini lihat aku hapus, kata Allah. Dihapus oleh Allah. Bagaimana, senang nggak? Aduh senang ya Allah, alhamdulillah senang. Sudah keluar sana. Maka dia keluar hanya dengan catatan kebaikannya saja. Kenapa? Karena sudah Allah ampuni dosanya yang lalu. Allah hapus satu. Di redaksi yang lain masih sahih juga riwayatnya kamakal, orang itu dipanggil oleh Allah, suruh baca catatan amalnya. Catatan amal suruh baca. Yang dibaca pertama kali itu catatan amal keburukannya. Dosa tok. Ini apa yang saya katakan nanti bisa dicek dalam kitab At-Tadhkirah Imam Al-Qurtubi tentang keadaan di mahsyar ya. Ini hadisnya Bukhari diantaranya. Ada beberapa redaksi saya ulang ya. Di antaranya ini suruh baca riwayat. Jadi suruh baca catatan dosanya. Nyolong, nyopet, apa mana ini? Gendaan, macam-macam. Dosa-dosa macam-macam. Dosa apa banyak. Dia itu sedih baca itu. Sedih itu, aduh, kok dosa semua ini. Dosa atau ini. Begitu dia baca semua dosanya sampai catatan terakhir. Catatan paling terakhir itu ada kata-kata gini. Semua dosa tersebut di atas sudah aku ampuni, kata Allah. Gimana? Senang apa senang itu? Senang itu. Tadi baca itu deg-degan dia itu. Deg-degan itu. Waduh, dosaku ada catatannya kabeh. Jadi ada catatan semua itu. Terus catatan terakhir itu tercatat kata-kata ini. Semua dosa tersebut di atas sudah aku ampuni, kata Allah. Langsung atas ditiadakan semua keburukannya, dia keluar hanya membawa catatan kebaikan saja. Itu ada dalam kitab At-Tadhkirah Imam Al-Qurtubi. Semoga kita termasuk yang itu ya, Pak ya. Amin insyaallah. Makanya ya sudahlah, yang lalu biarlah berlalu, ila maqad salaf kalau bahasa Quran itu. Yang lalu biarlah berlalu ila maqad salaf. Tapi yang terpenting bagaimana kita ke depannya harus banyak bertobat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hati-hati dengan bisikan setan. Bisikan setan biasanya membisikkan dalam hati kita, diampuni enggak ya saya? Diampuni enggak saya? Kalau dia mengambil kesimpulan gini, kalau enggak diampuni percuma dong saya tobat. Mending enggak usah tobat. Itu udah salah kesimpulan dah itu. Tapi kalau kita jawab begini, ini versi Abil Hasan Asyadzili. Kalau kita tanya oleh setan, diampuni enggak ya? Diampuni enggak ya? Kata beliau, jawab gini aja. Saya yakin dosa saya telah diampuni oleh Allah bukan karena baiknya saya, tapi karena maha baiknya Allah. Udah jawab gitu aja. Yakin bahwa dosa kita diampuni oleh Allah bukan karena baiknya kita, tapi karena maha baiknya Allah. Itu satu dulu, belum selesai. Yang kedua, ingat,
karena kita makhluk yang sering lupa, sering alpa, sering salah, maka kita harus terus upgrade taubat kita. Jadi jangan pernah berhenti bertaubat sampai kita melihat dosa kita telah diampuni. Kalau belum lihat itu, taubat terus. Dengan keyakinan penuh bahwa dosa kita diampuni oleh Allah, bukan karena baiknya kita, tapi karena maha baiknya Allah. Satu. Yang kedua, karena kita makhluk yang lemah, sering alpa, sering lupa, maka kita upgrade terus taubat kita, jangan pernah berhenti sampai kita melihat dosa kita telah diampuni oleh Allah. Gitu Pak ya. Allah a'lam bishawab. Ada lagi? Cukup dulu ya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.